Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Mauludin Rahmatillah dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201444. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang perencanaan dan kesepakatan kinerja dan kerangka kerja sistem manajemen kerja. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama adalah perencanaan perencanaan kinerja. Nah, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi, perusahaan, atau organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan. Kemudian yang selanjutnya masih perencanaan kinerja. Nah, perencanaan kinerja ini merupakan titik awal dari suatu siklus manajemen kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Nah, perencanaan strategis menentukan apa yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kerja di bawahnya. Nah, kemudian tujuan kinerja itu apa? Tujuan kinerja adalah menyelaraskan harapan kinerja individual dengan harapan kinerja organisasi. Nah, kesesuaian antara kinerja individual dengan kinerja organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. Nah, selanjutnya ada rencana pengembangan kinerja. Kaitan yang erat dengan strategi bisnis ya. Nah, organisasi semakin bertumbuh. Penggunaan yang jelas dari proses kinerja manajemen adalah untuk mengkomunikasikan dan menguatkan seluruh strategi dan budaya seperti fokus pada kualitas perbaikan atau pelayanan konsumen. Proses kinerja manajemen menyelesaikan tujuan dengan meyakinkan pertanggungjawaban karyawan dan tujuan yang berhubungan langsung dengan strategi organisasi. Nah, rencana organisasi adalah adanya hubungan yang mengalir dalam organisasi melalui jenjang manajer. Kemudian selanjutnya masih rencana pengembangan kinerja. Proses integrasi yang berkesinambungan. Nah, kunci pengembangan lainnya adalah memperluas manajemen kinerja. Pihak perusahaan tetap memperlihatkan jumlah hari kerja dalam setahun saat kinerja manajemen yang berhubungan dengan atasan dan bawahan. Nah, kemudian pengembangan dan keahlian dan kompetensi. Perusahaan dirancang untuk meningkatkan kinerja bisnis di lingkungan persaingan yang tinggi dengan mempertanyakan prosedur perencanaan bisnis. Ada 6 nilai nih. Yang pertama yaitu komitmen terhadap lingkungan yang aman, kemudian komitmen pada kepuasan pelanggan, kemudian menghormati individu, promosi kerjasama, komitmen terhadap kesinambungan komitmen, kemudian penghargaan dan hadiah atau atas prestasi. Nah, kemudian bauran model manajemen kinerja. Kecenderungan yang dominan dari pelaksanaan manajemen adalah dengan membayar pelaksanaan tersebut meski secara luas dirasakan seperti sebuah rencana yang sulit ya untuk dilaksanakan dan jarang berhasil dalam mempertemukan tujuan mereka. Nah, contoh pengembangan kinerja ini bisa kita analogikan seperti ini ya. Penelitian antara coaching, kinerja individual, motivasi kerja, dan hubungan secara tidak langsung antara coaching dan kinerja. Nah, melalui kinerja di antara karyawan yang bekerja di bagian support service, Departemen Production Service, PT Internasional Nikel Indonesia Tbk dengan mengamati para karyawan yang menduduki berbagai jabatan yakni mekanik, merchant, welder, supervisor, dan manajer sebanyak 80 orang. Nah, analisis jalur dengan 3 variabel yaitu coaching dan motivasi kerja serta kinerja individual. Coaching berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan maupun terhadap motivasi kerja. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Coaching berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. Nah, ini berimplikasi bahwa semakin baik pelaksanaan proses coaching karyawan, maka motivasi kerja dan kinerja karyawan cenderung akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya sistem manajemen kerja. Nah, sistem manajemen kerja itu yang pertama ada
keluaran organisasi, kemudian proses internal, itu termasuk variabel kinerja ya. Kemudian kemampuan sumber daya dan sebab akibat, itu termasuk keterkaitan. Dan yang selanjutnya ada internal dan eksternal. Mungkin itu bisa dikatakan kaji banding ya, atau benchmark. Nah, semua ini terangkum dalam kerangka kerja atau framework. Nah, untuk pemilihan variabel kinerja itu ada kuantitatif versus kualitatif, kemudian masa lalu versus saat ini dan masa depan. Yang terakhir adalah strategik dan operasional. Nah, yang selanjutnya dan sekaligus yang terakhir, ini adalah langkah untuk menentukan variabel kinerja. Langkah yang pertama adalah identifikasi faktor yang mempengaruhi kinerja. Toolsnya itu adalah pemetaan atau kognitif ya. Kemudian langkah yang kedua, struktur ukuran secara hierarkis di keorganisasian atau di perusahaan. Toolsnya itu adalah sebab akibat dan diagram struktur. Kemudian langkah yang ketiga, kuantitasi efek dari faktor terhadap kinerja. Toolsnya itu adalah AHP dan ANAL. Kemudian faktor. Nah, pengumpulan data. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data itu ditujukan untuk menentukan kebutuhan, kemudian rencana, pertimbangan, metode, dan pengecekan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi perencanaan dan kesepakatan kinerja dan kerangka kerja sistem manajemen kerja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.